Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo teman-teman, para pecinta bola voli, khususnya nih para penggemar pecinta bola voli putri Korea. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Guys, hari ini berita terbaru dari Headshots Mega tentang penghargaan individu Liga Voli Putri Korea yang berlangsung kemarin hari Senin tanggal 14 April 2024. Dan beritanya dan acaranya cukup meriah. Dan di sini yang saya garis bawahi tidak ada nama Megawati dan dalam nominasi Best Seven ya Liga Voli Dodram 2024-2025. Jadi teman-teman semua ini hari ini berita terupdate pagi ini ya dari Headshots Mega. Sejumlah 7 pemain terpilih menjadi Best Seven ya dan juga satu pelatih menjadi pelatih terbaik di selama satu musim kemarin Liga Voli Putri Korea 2024-2025. Dan kita lihat dua pemain Red Spark terpilih masuk Best Seven, Yum Hanson sebagai setter dan juga Vanja Bukilik sebagai outside hitter. Namun di sini kita lihat tidak ada nama pemain voli asal Indonesia yaitu Megawati Hangestri dalam 7 pemain atau Best Seven terbaik musim 2024-2025. Padahal Megawati kita lihat menjadi pemain yang sangat berpengaruh untuk Red Spark dan juga pernah menjadi MVP 2 kali di putaran ketiga dan juga putaran keempat, tetapi sama sekali tidak masuk Best Seven Liga Voli Putri Korea ya. Penghargaan yang kemarin diadakan acaranya cukup meriah, akan tetapi kriteria penilaian dihitung sejak babak reguler selesai ya. Best Opposite merupakan pemain timnya yang tidak lolos dalam babak playoff yaitu GS Caltech ya. Siapa lagi kalau bukan Giselle Silva ya, menjadi top skor di musim kemarin dengan 1008 poin. Memang cukup luar biasa pemain itu ya. Hal itu setelah Megawati kalah bersaing menjadi opposite terbaik atau Best Seven, tidak masuk nominasi, kalah bersaing dengan Giselle Silva ya, pemain asal Kuba yang memperkuat GS Caltech. Giselle Silva terpilih sebagai Best Opposite Liga Voli Putri Korea musim 2024-2025. Dan kebetulan Giselle Silva ini juga sudah memperpanjang kontraknya satu musim ke depan. Artinya GS Caltech ini sudah mempersiapkan musim depan yang sangat-sangat siap untuk opposite, yaitu pemain asingnya sudah memperpanjang pemain predatornya, yaitu 2 musim atau 2 tahun ini yang menjadi top skor Liga Voli Putri Korea, yaitu Giselle Silva, pemain asing asal Kuba. Adapun 2 pemain Red Spark yang terpilih atau termasuk dalam Best Seven kemarin adalah setternya yaitu sang kapten Yum Hanson dan juga outside hitternya pemain asal Serbia Vanja Bukilik. Jadi 2 pemain Red Spark ini mewakili pemain-pemain yang lainnya. Untung Red Spark masih ada 2 pemain yang terpilih menjadi Best Seven ya. Bukilik yang sudah meninggalkan Korea Selatan kemarin terpilih sebagai outside hitter atau best outside hitter terbaik musim 2024-2025 dan kemarin penghargaan diwakili oleh Kwak Seon-ok untuk menerima penghargaan. Sementara sang kapten Yum Hanson yang menunjukkan daya juang dan kepemimpinan yang baik di musim kemarin sebagai kapten musim kemarin ya, memang layak untuk memenangkan setter terbaik Liga Voli Putri Korea 2024-2025. Sementara itu, Pink Spider adalah tim yang paling banyak menerima penghargaan individu ya. Dari mulai pelatih terbaik, middle blocker terbaik, outside terbaik, semuanya ada. Marcelo Apodanza adalah terpilih sebagai pelatih atau coach terbaik di Liga Voli Putri Korea musim kemarin ya. Dan kebetulan musim ini Pink Spider sudah ditinggalkan oleh Marcelo Apodanza yang sudah hijrah ke Fenerbahce Turki ya. Jadi setelah mendapatkan gelar menjadi pelatih terbaik di musim kemarin dan juga membawa Pink Spider juara musim ini, musim kemarin artinya ya 2024-2025, Marcelo Apodanza langsung meninggalkan Pink Spider menuju Turki untuk melatih Fenerbahce ya. Dan tim yang terpilih fair play ya, tim yang paling fair play selama musim 2024-2025 kemarin terpilih adalah IBK Altos ya.
yang tidak ada menyumbangkan satu pemain pun di best seven ini ya. Makanya timnya terpilih menjadi tim yang paling fair play di musim kemarin. Luar biasa ini. Dan berikut ini saya bacakan penghargaan individu Liga Voli Putri Korea 2024-2025. Best coach-nya atau pelatih terbaik musim kemarin adalah Marcelo Abbondanza ya, pelatih asal Italia ini yang saat ini sudah melatih Fenerbahce ya, artinya sudah meninggalkan Pink Spider. Sementara libero atau best libero terbaik musim kemarin adalah Yim Myung Ok. Itu adalah liberonya Express Y High Pass ya. Express Y High Pass menyumbangkan satu pemain, yaitu liberonya memang sangat luar biasa ya. Sementara untuk setter terbaik untuk musim kemarin adalah pemain sekaligus kapten Red Spark, yaitu Yoon Han-cheon ya, terpilih sebagai setter terbaik. Sementara untuk best middle blocker atau middle blocker terbaik pertama adalah Lee Da-hyun, pemain asal Hyundai Holstein ini juga terpilih. Sementara best middle blocker yang kedua adalah Analis Fitzy, pemain middle blockernya Pink Spider, pemain asal Selandia Baru ini, dan kebetulan musim depan dia sudah menandatangani kontrak atau memperpanjang kontrak satu musim ke depan. Artinya Pink Spider ini benar-benar mengikat middle blockernya yang musim lalu tampil luar biasa ya, diperpanjang untuk satu musim ke depan. Sementara untuk pemain asingnya belum tahu, karena sejauh ini Tuchku juga belum melakukan tanda tangan kontrak, entah nanti diganti atau tetap mempertahankan Tuchku. Sementara pelatihnya sudah pasti diganti karena Marcelo Abbondanza sudah pergi ke Fenerbahce Turki. Sementara untuk best outside hitter atau outside hitter terbaik musim lalu adalah Kim Yeon Kyung, pemain Pink Spider, sang ratu voli Korea yang musim ini sudah dinyatakan pensiun ya, setelah memenangkan kejuaraan kemarin atau di final mengalahkan Red Spark. Tahun ini pensiun dan terpilih sebagai outside hitter pertama terbaik. Sementara best outside hitter yang kedua terbaik adalah Vanja Bukilic, pemain asal Serbia yang memperkuat Red Spark. Ini luar biasa karena sebenarnya posisi dari Vanja Bukilic sendiri di awal musim sebenarnya opposite sama dengan Megawati, tetapi dengan berjalannya waktu Ko Hee-jin sangat luar biasa, sangat jenius mengubah posisi opposite menjadi outside hitter, dan itu dijalankan Vanja Bukilic sangat luar biasa sehingga terpilih menjadi best outside hitter di musim kemarin. Dan itulah berita terupdate dari Headshot Spega pagi ini guys ya, tentang penghargaan individu tim-tim yang menyumbangkan pemainnya. Red Spark 2 pemain, Pink Spider 2 pemain, sementara Express Y High Pass 1 pemain, Hyundai Holstein 1 pemain, GS Caltech 1 pemain. Yang tidak menyumbangkan sama sekali adalah iPapers dan juga IBK Altos, tetapi IBK Altos terpilih tim yang paling fair play di musim lalu. Ini luar biasa ya, Kim Ho-jul, selamat ya, tim Anda terpilih menjadi tim yang paling fair play ya. Dan transfer window untuk pemain-pemain Asia ya, quarter Asia kemarin sudah mendapatkan klubnya masing-masing ya. Seperti kita lihat, Red Spark mendapatkan Wipawe ya, pengganti Megawati. Sementara untuk GS Caltech, pemain asal Jepang yang 2 musim lalu memperkuat Pink Spider, yaitu Tokoku. Sementara untuk Pink Spider yaitu tetap mengandalkan Fitzy yang tidak merubah dan memperpanjang kontraknya 1 tahun. Sementara untuk iPapers ini perjudian juga, dia mengambil Stephanie Wheeler, musim lalu memperkuat GS Caltech yang mengalami cedera. Pemain asal Australia ini yang berdarah Jerman di kontrak 1 musim ke depan oleh iPapers. Untuk pemain asingnya belum tahu apakah memperpanjang kontrak Taylor Fricano atau ganti pemain yang lain, belum tahu, karena kita tahu pemain asing yang sudah mendaftar untuk bermain di Liga Voli Putri Korea musim depan adalah Victoria Dancak, Nikolova, dan juga Taylor juga memperpanjang, maksudnya daftar ulang. Tetapi sejauh ini kita tahu hanya Silva yang sudah memperpanjang kontraknya dan juga Fitzy. 1 pemain lagi yaitu Express Y High Pass, yaitu pemain asal timnas Thailand, yaitu Tanacha Sokot, itu memperpanjang kontraknya 1 musim ke depan untuk kuota Asia. Dan Red Spark lebih memilih pemain asal Thailand juga, yaitu Wipawe, pemain yang 2 musim membawa Hyundai Holstein terbang tinggi.
musim 2023 membawa Hyundai Holstein menjadi juara, dan musim kemarin posisi ketiga, dan tahun ini atau untuk musim depan semoga bisa membawa Red Spark kembali masuk final dan juara. Tetapi ini adalah perjudian, Ko Hee-jin berani sekali mengambil karena kita tahu Wipawe di awal putaran ke-6 musim lalu adalah cedera parah, dan sejauh ini sampai dengan saat ini masih dalam proses penyembuhan. Ko Hee-jin sangat berani, mungkin sudah mempertimbangkan karena pemain ini punya kelebihan ya, walaupun tingginya hanya 170 cm sebagai outside hitter memang kurang ya, tetapi pemain ini punya jumping smash yang sangat bagus, dan juga dalam menyerang dan juga bertahannya sangat-sangat bagus ya. Kita tahu dia bisa merangkap menjadi libero ya. Jadi untuk musim depan Red Spark tidak perlu merubah seorang Pak Hee-min untuk menggantikan posisi Nohran ya. Ada Wipawe yang siap mengcover posisi belakang pertahanan. Karena musim kemarin kelemahan Red Spark adalah di pertahanan. Semoga ini adalah solusi dan musim depan Red Spark tampil garang dan masuk final dan juara. Oke, teman-teman, itu saja berita terupdate dari Headshots Mega. Tunggu berita terupdate dari Headshots lainnya, seperti nanti ada juga info tentang transfer Windows untuk pemain non Asia untuk bola voli putri Korea. Tapi tunggu saja, nanti pasti ada update-nya dari Headshots Mega. Oke guys, itu saja. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.